Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, dosa membuat manusia mengalami hukuman Allah. Hukuman itu bukan baru akan diterima dalam hukuman kekal kelak, tetapi sudah dialami kini. Hidup dalam belenggu dosa dan lebih mencintai kegelapan daripada terang sudah merupakan hukuman yang seseorang alami akibat dosa-dosanya. Allah tidak ingin manusia tetap hidup dalam dosa. Allah mengasihi manusia dan ingin manusia tidak binasa dalam dosa dan hukuman Allah, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Sebagai pengikut Kristus, kita percaya bahwa hanya Kristus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal, sebab Ia datang dari surga. Tidak ada seorang pun yang mampu berusaha sendiri untuk bebas dari dosa dan menerima pengampunan serta hak masuk surga, kecuali melalui pertolongan Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini juga Gereja Katolik Universal merayakan Pesta Salib Suci, atau biasa disebut dengan In Exaltatione Sanctae Crucis. Salib memberikan gambaran yang menyeluruh kepada kita, yakni tentang kematian penebusan Tuhan untuk membayar harga dosa-dosa kita dan kebangkitannya untuk melepaskan kita dari kuasa maut. Jika bukan itu tujuan kematian Kristus di kayu salib, kita semua tentu tetap bersalah di hadapan Allah dan tidak berdaya ketika berhadapan dengan maut. Namun, melalui iman kepadanya, kita menerima pengampunan atas segala dosa kita dan jaminan bahwa maut tidak dapat mencengkram hidup kita. Sebagai pengikut Kristus, kita hanya dapat mengalami keselamatan apabila menerima cara penyelamatan dari Allah sendiri. Cara tersebut ialah Allah Bapa mengutus Kristus, Putra Tunggalnya, dan memberi roh ke dalam hati setiap manusia. Roh yang sama memperbaharui hati kita, agar dengan demikian hati kita beriman kepada Tuhan Yesus dan menerima salib Kristus sebagai jalan keselamatan dari Allah. Bagi kita, salib bukan merupakan tanda penghinaan,
melainkan merupakan cara Allah meninggikan Tuhan Yesus dan menyelamatkan kita dari maut. Seperti halnya ular tembaga yang didirikan oleh Musa menjadi jalan kesembuhan bagi mereka yang dipagut ular, demikian juga salib Yesus adalah jalan keselamatan bagi kita yang dipagut oleh bisa dosa. Siapa yang percaya kepada karya salib Kristus akan mendapatkan kesembuhan rohani dan dilahirkan secara baru oleh Roh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mengalami pembaruan dari Roh Kudus melalui percaya kepada karya salib Kristus? Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita akan pentingnya memandang salib sebagai karya keselamatan Allah yang diperuntukkan bagi kita, umat yang dikasihinya. Tuhan memberkati.